Saya yakin sekali pasti GP Mania semua sudah tidak sabar ingin menyaksikan race seri kelima ini. Tapi sebelum kita menyaksikan jalannya balapan, ada satu pertanyaan yang sedari tadi saya lupa mau tanyain. Ya. Apa sih sebenarnya keputusan yang diambil oleh Ducati dengan memasukkan Danilo Petrucci sebagai pembalap pengganti Enea Bastian ini? Karena sebelumnya adalah Michele Pirro, dan Michele Pirro fit-fit saja. Ya. Lebih karena prestasi Danilo Petrucci di Le Mans ini sih, lebih ke situ sih. Karena kalau misalkan kita lihat performa di World Superbike itu harusnya sih lebih pantas Bautista sih kalau menurut saya sih untuk bisa naik di sini. Cuman lebih ke situ sih. Dilihat dari alasan-alasan yang dihadirkan oleh Ducati Corse sih lebih ke sana. Karena banyak yang mempertanyakan mengenai kan ada ibaratnya ada Alvaro Bautista, mungkin juga ada Nicolo Bulega, tetapi kenapa yang dipilih justru Danilo Petrucci? Alvaro Bautista lagi diplot untuk dominan di World Superbike, itu pertama. Jadi tidak ingin mengganggu performanya. Betul. Sementara untuk naik ke motor MotoGP tentu akan ada butuh lagi, apalagi Alvaro Bautista terakhir kan udah cukup lama juga. Dan motor sekarang ini kalau kita perlihatkan motornya cukup liar. Enea Bastian ini aja menyatakan bahwa motor saat ini agak berbeda dengan motor-motor sebelumnya. Nah, kalau sampai Alvaro Bautista tampil, ini akan membuat resiko amit-amit gitu jatuh atau crash kemudian malah cedera. Ini akan membuyarkan harapan dia di kejuaraan World Superbike. Jadi fatal semuanya. Betul. Ya. Nanti mungkin kita masih akan membahas hal tersebut, tapi saat ini kita sudah tersambung dengan Madame Circuit. Kalau bahasa Prancisnya Madame Circuit. Bonjour Madame Circuit, Mbak Dian Sulistiawati, apakah sudah bisa mendengar saya saat ini? Halo Mbak Dian. Putus-putus Mbak Dian, ya? Halo, apakah kedengeran suaranya? Kedengeran Mbak Dian, aman. Mbak Dian, Feni pengen tanya, ada sesuatu yang khusus nggak sih yang disiapkan di sana pada saat 1000 Grand Prix ini sendiri? Ada treatment yang berbeda nggak sih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Oke, sebetulnya sih kita ada exhibition untuk motor-motornya Giacomo Agostini dari mulai MP Agusta awal sampai dengan beliau sudah tidak membalap tetapi sudah menjadi tim manager. Jadi itu dipamerkan semua motornya, dan juga kemarin itu diselenggarakan ada mini bike, banyak freestyle bike. Jadi memang disiapkan khusus untuk 1000 GP ini. Halo Mbak. Ya, oke. Ternyata motor-motornya Giacomo Agostini bisa dilihat di sana. Wah, sangat spesial sekali ya. Coba berangkat. Iya kan. Mungkin Om Joni ada yang pengen ditanya ke Mbak Dian. Ya Mbak Dian, saya ingin menanyakan bahwa ya Prancis kemarin kan meraih rekor MotoGP terbaik. Wah, oke. Oh. Iya, sangat disayangkan sekali. Ternyata kita terputus ya. Mungkin pengen tanya ke saya aja. Boleh. Om Joni ya. Katanya kayaknya pecah rekor nih. Karena GP 1000 kemudian jumlah penontonnya lebih banyak. Iya, tapi dari kemarin tuh ya pada saat kita menyaksikan sprint race, kalau yang kita lihat dari kamera itu rame banget. Ibaratnya sprint race aja sudah full house loh mereka. Jangankan itu. Jadi sempat kepoin Twitter jurnalis yang luar negeri. Di sana tuh cerita kalau tahun lalu pagi tuh masih bisa parkir mobil lah, seperti bagian cerita. Pagi-pagi masih bisa naik mobil. Nah, kemarin itu harus jalan kaki. Sampai seorang Frankie Carcedi, kru chiefnya si Anton, Pak Wijayanto itu bilang terpaksa jalan kaki karena baru berapa kilometer tuh udah stuck banget. Itu official pembalap dan tim loh, apalagi ya penontonnya, karena mereka penontonnya bener-bener antusias untuk hadir lebih pagi menyaksikan MotoGP dari awal sampai akhir, dan bahkan mereka jam 7 aja ya pembalap-pembalap udah pulang, mereka masih berdiam di sirkuit. Ya, masih stuck juga. Dan tadi kita lihat adalah sang pembalap tuan rumah yaitu Fabio Quartararo yang harus start dari urutan 13 ya Taufik. Dan kemarin sangat disayangkan juga bahwa dia tidak dapat menyelesaikan sprint race. Dan kita dengarkan terlebih dahulu National Anthem of France.
ini kita lihat kembali adalah pembalap tuan rumah lainnya yaitu Johann Zarco yang ternyata di musim ini cukup konsisten loh penampilannya. Betul. Cuma memang secara umum ada sedikit yang harus ditingkatkan dari Johann Zarco, seperti yang diperlihatkan oleh Jorge Martin mungkin ya sekarang ya. Jadi ada beberapa mungkin sentuhan akhir ya dari setup motornya. Namun yang juga cukup menarik saya bilang adalah bagaimana Ducati mempersilahkan yang namanya Johann Zarco ini menjadi salah satu kayak yang test rider untuk beberapa part-part baru ya, seperti kayak misalkan kita lihat di tes Jerez, dia ngetes apa namanya kayak ada tunnel di bagian bawah dan hanya Johann Zarco yang diperkenankan untuk ngetes. Bahkan mungkin Michele Pirro mungkin udah pernah nyobain, cuman pada saat itu dia tidak ngetes, hanya Johann Zarco. Kenapa alasannya hanya Johann Zarco saja yang diperbolehkan? Sepertinya sih karena memang dia punya kapabilitas untuk jadi seorang test rider sih pada dasarnya Johann Zarco, selain dari pembalap reguler. Karena memang kalau kita lihat dari tahun-tahun lalu memang banyak part-part barunya Ducati itu yang ditugaskan untuk mengetes pertama kalinya di track itu adalah Johann Zarco. Itu the bakernya Ducati itu Johann Zarco. The Alex Rins-nya Ducati adalah Johann Zarco. Karena setelah Jack Miller diambil ke KTM, Ducati ini jelas kehilangan. Makanya dia memposisikan Johann Zarco ini menjadi istilahnya pembalap rider developer. Betul. Jadi kalau mamanya test rider, dia hanya mengembangkan motor baru, tapi dia tidak mengetahui seluk-beluk sama pengalamannya secara langsung. Makanya diserahkan kepada Johann Zarco. Makanya di tes Jerez kemarin, ini agak sedikit Johann Zarco bilang, ya ini menjadi momen saya untuk bisa tampil sepenuhnya karena tidak melakukan pengetesan perangkat baru. Dan satu hal lagi mungkin saya menambahkan apa kata Topik bahwa problem Johann Zarco belum terlalu mencorong seperti musim kemarin adalah perubahan dari crew chief. Yang awalnya Marco Rigamonti yang pindah ke Enea Bastianini, sekarang dia menggunakan crew chief yang saat di Moto2. Dan ini menjadi pengalaman pertama Massimo Brancini tampil di MotoGP. Jadi artinya masih ada lag atau adaptasi dari crew chiefnya barunya Johann Zarco untuk melakoni sebagai debut di kelas MotoGP. Ternyata alasannya seperti itu. Dan tadi kita juga melihat Marc Marquez yang tulisannya adalah dia aiming untuk mendapatkan podiumnya lagi sejak Emiliano Romagna di 2021. Ini untuk seorang Marc Marquez yang dulunya andalan podium ini sangat lama loh. Menurut saya sih cukup menarik ya melihat Marc Marquez untuk bisa cukup punya apa nih ya, aim kayak gitu ya, ingat banget, motivasi, semangat. Namun saya melihat bahwa potensi itu ada sih kalau kita melihat bagaimana dia cukup ngotot pada saat sprint race. Sepertinya sih memang sasis ini cukup memberikan banyak window opportunity, kesempatan untuk bisa lebih feeling dari ban belakang, terutama yang menjadi permasalahan dari Honda selama ini. Jadi dia dapat gripnya sehingga bisa mendapatkan kayak akselerasi keluar tikungan yang lebih baik. Jadi si sasis terbaru ini, sasis Kalex ini hanya diberikan kepada pembalap pabrikan saja untuk Honda? Untuk sementara ini. Untuk sementara ya. Oke, bukan karena Honda ngambek dengan Alex Rins kan? Karena dikritik di publik kan? Karena kalau kita melihat sih kemarin bahkan ya sebenarnya sasis Kalex ini tuh udah tersedia sebelum MotoGP Amerika. Tapi tidak dipakai di tes oleh Stefan Bradl, melainkan dibawa dulu ke Jepang untuk dicek. Ya kalau kata jurnalis luar itu, Matt Oxley cerita, yang membedakan adalah bahwa si NC yang digunakan oleh Kalex ini memang yang terkini. Yang istilahnya ya bukan kaleng-kaleng lah, Kalex Engineering ini mengeluarkan investasi untuk membuat sasis, untuk membuat swing arm, karena mereka punya perangkat yang memang sangat canggih. Yang notabene sebenarnya tamparan juga buat Honda yang sebenarnya ya seorang pabrikan motor yang istilahnya juga cukup piawai dengan pengembangan sasis, tapi karena tanda petik ya untuk menjaga anak emasnya tidak sampai pergi dari Honda, makanya dia memberikan istilahnya solusi atau formula yang saya rasa semestinya ini dilakukan oleh Yamaha kepada Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli, artinya memberikan segala macam riset dan pengembangan agar hasilnya bisa menuju pengembangan yang terbaik. Sekarang kan malah kita tahu ya Yamaha mengembangkan tingkat performa tapi ya tidak sesuai dengan kemampuan motor yang lebih bagus di saat time attack. Oke, baik. Mas Joni, kalau begitu prediksi 1, 2, dan 3. Saya Francisco Bagnaia,
kemudian Marc Marquez dan Jack Miller the Thriller. Oh, harus ada KTM ya pokoknya ya. Iya Kalau dong. Wataufik saya yakin pasti ada KTM-nya juga nih. 1, 2, 3. Yang pertama Pecco Bagnaia, yang kedua Brad Binder, yang ketiga Marc Marquez. Pecco, Brad Binder dan Marc Marquez. Marc Marquez. Wow, kedua-duanya memiliki kesamaan ya. Ada Pecco-nya, kemudian juga ada Marc Marquez-nya, Marquez-nya. dan ada pembalap KTM-nya. Iya. Ya. Ini Wah. menarik sih. Kenapa? Karena KTM saya lihat memang luar biasa. Memang sepertinya kayak membalikkan telapak tangan Betul. bila dibandingkan dengan Ya. pada saat tes pramusim. Betul. Ya, benar sekali. Baiklah, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita akan menyaksikan balapan MotoGP untuk musim ini seri kelima.